Yang bisa menjelaskan apa? Cuma Quran doang, Pak. Kenapa kita diciptakan, alasan kita diciptakan, proses penciptaannya, nanti setelah mati kemana, itu ada di satu kitab namanya Al-Quran dan dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada dalam kitab lain. Nggak ada, cuma Al-Quran aja. Maka rugi kalau kita nggak mau baca Al-Quran itu. Itu penyelamat kita ya Pak, penyelamat kita. Isinya ada isi Taurat, ada isi Injil, isi Zabur, semua ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, itulah Fir'aun, na'udzubillah min dzalik. Kemudian hina wasala Bani Israil ila syatil akhir, ketika Bani Israil sudah sampai di seberang adal bahar ila suratil asliyah, akhirnya lautan tersebut kembali semula. Wa gharaqa Fir'aun wa junuduhu, Fir'aun itu tenggelam bersama semua pasukannya. Wa naja Musa alaihissalam wa qaumuhu, dan Nabi Musa dan kaumnya selamat. Ada riwayat mengatakan Fir'aun itu ketika lagi tenggelam, kan masih bisa orang tenggelam ngomong. Dia pas mau syahadat itu sama malaikat Jibril itu dimasukin pasir mulutnya sehingga akhirnya nggak bisa syahadat. Jadi ada orang mengatakan gini Pak, mohon maaf ya, mungkin dia itu terlalu bertasawuf dalam tanda kutip, orang bule itu. Dia mengatakan begini, kalian tahu nggak, orang itu selalu bilang takut pada Allah, takut pada Allah, takut pada Allah, takut pada Allah. Sebenarnya ini adalah level paling rendah dalam agama seseorang kalau takut pada Allah. Level paling tinggi itu kita udah nggak takut sama Allah, tapi kita berubah menjadi orang yang berharap kepada Allah. Itu salah total Pak. Nabi Muhammad dia takut sama Allah. Orang kalau semakin kenal sama Allah, dia takut sama Allah. Tahu kenapa? Karena Allah itu punya kemampuan membuat orang itu jadi baik, sebagaimana dia punya kemampuan, Allah SWT punya kemampuan untuk mengambil kebaikan itu dan merubahnya jadi buruk. Ingat kan kisah Syekh Abdul Qadir Jilani ketika ketemu sama pemabuk? Kata pemabuk tersebut, Abdul Qadir, bisa nggak kira-kira Allah merubah keadaan saya jadi kamu? Bisa. Kira-kira bisa nggak Allah merubah keadaan kamu jadi saya? Nangis ya Abdul Qadir. Takut, harus takut kita sama Allah. Nggak ada kata nggak takut, itu harus takut. Takut iya, harap iya. Sufi-sufi besar seperti Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairi kan sudah menjelaskan bahwa kita itu untuk bisa sampai kepada Allah, kita harus mengepakkan dua sayap. Satu sayap itu kita harus punya takut, namun di sayap lain kita harus punya roja, punya khauf, punya roja. Takut, harap, takut, harap, takut, harap, sampai akhirnya kita bisa terbang pada Allah. Begitu sekali kita dikasih harapan, itu jangan kita kepedean, jangan kita kesenangan. Kita harus takut kalau nikmat itu nggak kita syukuri bakal diambil. Maka saya selalu sampaikan sama saya punya istri, yang nggak bakalan bisa jatuh ditipu sama setan dan hawa nafsu itu cuma orang yang syukur doang. Kalau dia mensyukuri semua keadaannya itu adalah pemberian Allah, akhirnya dia sholat karena syukur, dia semua karena syukur, karena syukur, karena syukur, itu dia nggak bakal bisa tergelincir. Kenapa? Karena semua yang dia punya itu dianggap cukup sama dia, bahkan lebih-lebih. Sementara kebanyakan orang tergelincir dalam korupsi, tergelincir dalam perselingkuhan, tergelincir dalam apapun itu dalam keadaan hidup itu. Itu sebenarnya biangnya cuma satu, karena nggak bersyukur. Sama kayak Bani Israil model begitu. Nah, Amar Musa alaihissalam qawmu bidukhulil ardi muqaddasah sujada talibina min Allah maghfirata illa annahum rafadu wa asabahum al-jabal. Jadi Nabi Musa bilang, ayo masuk ke tanah suci kita Palestina. Dalam keadaan kita sujud kepada Allah, minta kepada Allah ampunan. Kaunya nggak ada yang mau kan? Bahkan supaya Anda tahu gitu ya, ketika baru sampai Nabi Musa itu di tepian, tadi dikejar Fir'aun, itu kaumnya itu sudah ada yang minta sama Nabi Musa, Musa bikinkan kami berhala supaya bisa kami sembah. Habis melihat mukjizat segitu gedenya. Ya, kalau kita, saya yakin nih kita nih, kalau misalkan hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, alhamdulillah kita insya Allah kita akan jadi orang-orang yang nggak sengotot Bani Israel. Pasti kita akan langsung beriman, itu sudah diberikan petunjuk gitu. Tapi hebatnya Nabi Muhammad di situ dibuat sama Allah. Antum nggak lihat Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Antum nggak lihat Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Antum nggak lihat Nabi Muhammad SAW melawan kaum kafir Quraisy menang. Antum nggak lihat Nabi Muhammad SAW itu punya mukjizat keluar air dari tangan. Antum semua nggak lihat. Anak nggak lihat, tapi kita beriman. Ini adalah nikmat yang besar. Orang kita nggak effort, kita nggak hadir, kita nggak di sana, tapi kita beriman, kita sholat.
Padahal mohon maaf, nggak semua orang ngaji, nggak semua orang belajar agama, tapi mereka beriman, sholat. Ini nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang yang ngaji malah sesat. Kadang-kadang yang ngakunya pinter malah keblinger. Ngakunya ulama, hatinya jelek, buruk. Jadi kalau kita mau rusak agama ini gampang, rusak aja ulamanya. Kalau ulama udah ngikutin pesanan, ya udah rusak. Masyarakat rusak. Ya. Yang terjadi di Sumatera itu adalah karena dosa rakyat Sumatera, berdalil lagi. Ya, na'udzubillahi min dzalik gitu. Ya. Padahal Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, hati-hati terhadap bencana yang akan saya timpakan, bukan hanya kepada orang-orang zalim secara khusus. Itu nanti akan ditanggung semuanya itu oleh orang-orang yang membuat kebijakan yang merusak daripada bumi. Jadi saya kalau lihat orang kaya, terus tahu sumber kekayaan dia dari mana, ternyata sumber kekayaan itu dari pengerusakan alam. Mohon maaf, Pak, Indonesia ini punya rakyat Indonesia semua. Indonesia ini setiap jengkalnya, ini ada saham kita masing-masing. Kalau ada orang meruk harta kekayaan di Indonesia, itu jangan kita kira, Pak, di akhirat nanti nggak akan dihisap semua, dihisap itu. Sampai bikin bencana alam pun dihisap bisa-bisa. Maka jangan terlalu takjub sama orang kaya. Ya, takjub sama orang kaya yang dia itu hartanya halal, takjub sama orang kaya yang itu berjuang untuk agama, bangsa, negara karena Allah SWT dan hidupnya sederhana. Itu baru kita wajib takjub. Kalau cuma orang kaya nggak usah. Ya, kalau dia mau kasih yang lebih gimana? Terima aja, tapi nggak usah takjub. Gitu aja, gimana? Terima aja. Iya, mau takjub, biasa. Ya. Nanti kalau ente takjub, ente nggak bakal dikasih lagi, kayak gitu aja. Ya, jangan. Nah, kemudian kaumnya Nabi Musa nggak mau masuk. Saya takut, kami takut. Fa'aqabahumullahu bi'adamil khuruj min ardi Sina 40 sana. Akhirnya dihukum Pak sama Allah, Pak. Itu sama Allah Subhanahu wa taala dibikin tidak bisa keluar dari Tursina. Dari Tursina kan ke Palestina dekat, Pak. Jadi mereka muter-muter di Tursina 40 tahun, Pak. Banyak yang mati di situ. Di gurun, makan apaan di gurun? Ya kan? Banyak yang mati itu Bani Israel di situ. Ya. Kemudian yatihuna fiha wa lam yadkhulu ardh Filistin illa ma'a Yusha bin Nun ba'da 40 sana. Walakinnahu lam yadkhul bihim al-Quds. Jadi akhirnya yang membawanya itu adalah bukan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa itu sampai di Palestina, Pak, pasti sudah dimakamkan di Palestina. Makanya kata Nabi, kalau seandainya kita ada di Tursina, kata di Sina, kata Nabi Muhammad itu, saya akan tunjukin deh makam Nabi Musa di atas tanah merah. Nabi Muhammad SAW itu. Artinya memang Nabi Musa itu tidak dimakamkan di tanah Palestina. Kenapa? Ya karena biang keroknya kaumnya. Begitulah cintanya Nabi Musa sama Bani Israel. Kalau misalkan Nabi Musa mentalitasnya kayak kita kan udah tambeng amat, tinggal aja, udah biarin aja orang dia kagak mau gitu kan. Tapi Nabi Musa tetap aja demikian. Ya. Wadhaba Musa li ibadati Rabbi 40 yawman, dan di antara sela-sela waktu itu Nabi Musa alaihissalam itu pesan sama Nabi Harun, saya akan pergi 40 hari. Wa taraka Harun khalifatan ala qaumi, kamu tolong jaga nih kaum kita. Falamma taqa Musa al-halawata wa wusuli wa ibadati Rabbi talaba ru'yata Rabbi illa anna Allah ta'ala ala ru'yata bi istiqrar jabal. Nah, Nabi Musa bilang, ya Allah saya pengen lihat engkau, saya cinta sama engkau. Kata Allah, coba kamu lihat aja gunung itu. Falamma tajallallah di jabal, ketika Allah SWT menurunkan kekuasaannya pada gunung tersebut, hancur gunungnya. Ja'alahu dakka wa huna kharra Musa alaihissalam sa'iqa. Nabi Musa langsung sujud. Aisyah qata al-ardi min syiddati ma ra'a wa lam yara rabbah, dan enggak bisa lihat. Maka para ulama mengatakan kita enggak bisa melihat Allah di dunia ini. Ada riwayat mengatakan bahwa kita bisa melihat di dalam mimpi. Dalam Tuhfatul Murid Imam Al-Baijuri, Syarah Jawharatul Tauhid Imam Ibrahim Al-Laqani, dijelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi 99 kali. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tapi itu dalam mimpi. Mimpi itu kan sudah bukan alam dunia lagi, Pak. Kemudian nanti di akhirat baru kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong saya ingatkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berfisik. Jadi kadang-kadang
orang Wahabi contohnya menganggap Allah itu berfisik sehingga bisa dilihat, karena sesuatu yang tidak berfisik tidak bisa dilihat. Orang Syiah mengatakan Allah mustahil bisa dilihat. Kenapa? Karena sesuatu yang fisik seperti kita mustahil melihat sesuatu yang tidak berfisik. Nah, baik. Fisik itu definisinya apa? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ada tebalnya, ada ini segala macam. Nah, gampang aja deh. Kita perkara kemakhlukan aja ada yang modelnya begitu. Contohnya apa? Contohnya adalah gravitasi. Gravitasi kita nggak ngelihat, Pak. Tapi kita bisa dengan gampang mengatakan bahwa HP ini kalau diletakkan dari sini mau dilepaskan, maka dia jatuh karena gravitasi. Kemudian yang kedua, ketika kita bermimpi, kita tidur merem, kita bisa melihat berbagai macam objek, sementara objek tersebut nggak ada di depan kita. Itu membuktikan bahwa untuk melihat sesuatu tidak butuh hal tersebut berfisik. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tahqiq daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Allah bisa dilihat di hari kiamat? Bisa. Dalilnya Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Tapi nanti di akhirat. Dan ini tidak mewajibkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfisik. Kita juga nggak seperti orang Syiah yang mengatakan Allah mustahil dilihat. Dan bagaimana mustahil? Kenikmatan terbesar itu adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini perbedaan antara kita dengan kedua aliran tersebut. Nah, kemudian akhirnya gunungnya hancur, Nabi Musa tersungkur, sujud, ya, mar'a walam yara rabbahu wa awha ilaihi rabbuhu bima kataba fil alwah dzakiran fiha al-awamir wan nawahi liyu'allimaha liqaumihi. Jadi Nabi Musa dikasih kitab, ngajarin kaumnya. Walamma ada Musa alaihissalam wajada qauma ya'buduna ijla min dhahabin sana'ahu rajulun sama samiri. Akhirnya ketika Nabi Musa pulang, bukan dapat sambutan yang baik, malah dapat kebobrokan akidah. Ya, di mana kaumnya itu menyembah sapian yang dibuat oleh Musa Samiri. Ya. Jama'u lil qaum, jadi hartanya kaum itu emas perak semua itu dikumpul jadi satu. Wajah sama bihi ijlan fa'akhadhu ya'budunahu. Akhirnya disembah itu, ya. Fa'ataba Musa alaihissalam akhu Harun, maka Nabi Musa itu marahin abangnya itu Nabi Harun alaihissalam. Faraddahu bi annahu hawala mana'ahu. Nabi Harun bilang, saya udah nyoba kok, ya. Tapi nggak bisa juga bikuli turuk, semua cara saya coba, illa annahum baghaw wa zalamu, tapi mereka itu melampaui batas dan zalim. Fa waqahu Musa alaihissalam wa nasahum hatta 'adu ila rabbihim. Dinasihatin terus sama Nabi Musa hingga akhirnya mereka itu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini bukan seorang wali. Karena wali itu tidak bisa membunuh. Tidak boleh membunuh wali itu berdasarkan ilham. Misalkan seorang itu mimpi, kemudian dia bunuh orang yang nggak bersalah, itu nggak boleh. Tapi dalam kisahnya surah Al-Kahfi, Nabi Khidir alaihissalam membunuh atau tidak? Bunuh. Maka pastilah Nabi Khidir itu seorang nabi. Maka kata Syekh Nawawi Banten, qila annahu wali, wa qila annahu nabi, wa qila annahu rasul, wa khairul umuri awsatuha. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu wali, ada yang mengatakan Nabi Khidir itu nabi, ada yang mengatakan Nabi Khidir itu rasul, dan sebaik-baik perkara itu yang di tengah. Yang di tengah itu adalah nabi. Ya. Jadi Nabi Khidir itu menurut banyak riwayat memang masih hidup. Ya, beliau itu. Dan saya pernah diceritakan oleh seorang Bu Hajah. Ya, Bu Hajah itu dia namanya Habib Muhammad Al-Atos yang dulu tinggal di Condet. Habib Muhammad Al-Atos ini seorang wali lah yang bikin Masjid Ba'alawi di perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Ya. Habib ini luar biasa. Luar biasa. Tua, ya, tua. Mohon maaf giginya udah nggak ada. Ya. Jadi Bu Hajah ini sering ngajak Habib ini buat umrah dan haji. Waktu itu ada seorang jamaah cerita gitu, jamaah karena Bu Hajah ini punya rumah sakit namanya Travel, umrah sama Habib Muhammad atas. Terus begitu sampai di Raudhah ada orang nyamperin Habib Muhammad, doain saya. Gitu. Kamu doain? Enggak, kamu doain saya. Akhirnya Habib Muhammad doa, orang ini ngaminin. Setelah disalamin, ini nggak ada tulangnya katanya. Terus dikasih tahu sama Habib Muhammad itu Nabi Khidir. Nah, Habib Muhammad ini ya, saya kasih tahu tadi cirinya waliullah apa? Nggak suka duit. Duit itu pasti dipakai untuk kepentingan umat. Rumahnya biasa. Habib Muhammad ini, ya. Terus ada salah seorang tuh anaknya Bu Hajah ini
ada masalah lah, saking stresnya sampai guling-guling gitu kan. Akhirnya pergi ke Jakarta, ketemu ke rumah Habib Muhammad, ketawa aja Habib Muhammad dikasih air minum, ya dikasih air minum putih biasa, ya. Kemudian ya bukan yang didoain Fatihah gitu enggak, cuma dikasih aja, orang datang dikasih minum, habis minum hilang stresnya, hilang pusingnya, ya masalahnya bisa selesai sama dia. Habis itulah karomahnya para wali Allah itu. Nah kalau ada yang tanya kenapa sih keramat-keramat wali-wali ini kok kayaknya lebih hebat daripada sahabat, kata siapa? Kata siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali Pak, itu pintu Khaybar yang hanya bisa didobrak 60 orang, didobrak sendirian sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pakai satu pedang sekali tebasan, orang gede putus jadi dua. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat, nyuruh tentaranya untuk bersembunyi yang jaraknya ribuan kilometer. Sungai Nil surut, nggak ada air, dilemparin kertas isinya surat, ngalir. Emang ada kayak begitu Pak? Ada siapa lebih hebat? Cuma kan nggak semuanya direkam, nggak semuanya kerekam. Terus kalau memang ternyata ada yang kelihatannya lebih dari yang lain, itu kan sebenarnya membuktikan apa? Bahwa di zaman ini, zaman seperti sekarang ini, banyak orang yang imannya itu nggak kuat. Kadang-kadang seperti Wali Songo dan lain sebagainya harus memberikan keramat. Kenapa? Ya seperti Nabi Musa Pak. Kalau Nabi Musa lawan penyihir, kemudian mukjizatnya itu adalah apa Pak? Bikin coding AI, nggak nyambung juga. Ya kan? Bener nggak? Iya, kan kita juga harus makanya sekarang. Saya yakin kalau misalkan seandainya ada seorang nabi hidup zaman sekarang, lu bikin pesawat nggak pakai apa-apa, lihat Nabi Nuh. Bikin apa itu? Bikin perahu di tengah gurun, nggak ada hujan. Ya mungkin kalau Nabi Muhammad hidup sekarang tuh bikin pesawat udah nggak pakai blueprint lagi. Nih bikin pesawat udah, bikinlah pesawat sama Nabi Muhammad itu. Ya. Coba Pak, kalau ada Nabi Muhammad zaman sekarang, kita pasti langsung beriman, udah langsung gak ada yang kerja di BPJS, udah pengajian BPJS kosong, semuanya ada Nabi Muhammad udah. Ya kan? Jamaah kosong nih, Al-Maghfirah kosong, semuanya pada lari semua ke sono, pada pergi ke Madinah semuanya. Apa nggak ribet tuh Pak? Bayangin Pak, kalau ada Nabi Muhammad zaman sekarang, umat Islam berapa miliar tuh? Hampir 1 miliar ya, 1 miliar umat Islam. Kalau umat Islam 1 miliar, semuanya tinggal di Madinah, apa nggak ambles tuh Madinah tuh? Ya, apalagi model-model Bang Anwar suka ngumpulin batu kuburan, mau dikumpulin, kan Bang Anwar nggak ada gitu ya. Jadi itulah ya. Ini masih panjang ceritanya, insyaallah kita lanjutin di pertemuan minggu depan biar kelar ya. Kalau kita nungguin bulan depan susah juga ya, nggak selesai. Karena kisah Nabi Musa ini kisah yang sangat luar biasa dan mengandung banyak pelajaran. Mudah-mudahan Allah SWT menghubungkan kita dengan Nabi Musa AS, menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para nabi, para ulia. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dijaga keluarganya, diberikan putra-putri yang soleh dan soleha, dan diberikan kenikmatan buat haji dan umroh. Dan insya Allah kita semua husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli solehah. Wala hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Da'u fi subhanaka wa tahiyyatu fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan sholawat alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.